Suara jelas Ustaz, insya Allah bisa didengar. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar dari yang tadi Ustaz. Bisa didengar jelas sih. Ini saya nggak pakai headset. Oh iya, alhamdulillah. Sebelum dimulai izin melaporkan ya Ustaz, yang sudah tergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini ada 23 saudara. Yang dari Korea sendiri ada 6 saudara, yang dari Jepang ada 4, dari Taiwan 1 saudari, dari Hong Kong 2 saudari, dari Qatar 1 saudara, dari Finlandia 1, dan sisanya dari Indonesia Ustaz. Alhamdulillah. Selanjutnya insya Allah bisa dimulai Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan fiddin rahmatullah. Pada malam hari ini atas nama Allah Ta'ala bisa bersilaturahim melalui Zoom meeting melalui dunia maya ini. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus mendapatkan pahala dari Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita masing-masing. Topik pada hari ini adalah kita akan membahas mengenai hidup itu hakikatnya harus memilih. Hidup adalah harus memilih. Allah Ta'ala sudah memberikan pada kita kebebasan, dan kebebasan tersebut ya hakikatnya kita suruh memilih. Pada surat Al-Kahfi ayat 29. Quran surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina narun ahata bihim suradiquha wa in yastaghiithu yughithu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang Al-Kahfi ayat 29 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghiithu yughithu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Katakanlah bahwa yang namanya kebenaran adalah dari Tuhanmu, maka kalau kita mengukur kebenaran, benar salah itu harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi
kita tidak bisa mengatakan benar berdasarkan diri kita, ya. Oh, menurut saya benar. Mungkin menurut orang lain yang sama. Tapi kalau berdasarkan dari Allah, maka itulah kebenaran yang hakiki. Nah, kemudian di situ Allah tegaskan, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau beriman, silakan beriman. Barang siapa mau ingkar, barang siapa yang mau kafir juga silakan. Maka dalam hal ini, ya, hidup ini oleh Allah kita disuruh memilih. Allah tidak pernah katakanlah memaksa kita, ya, mengharuskan kita harus jadi orang beriman atau juga harus jadi orang kafir. Ini adalah beriman ataukah menjadi kafir. Memilih beriman ataukah memilih kafir itu adalah tergantung kita. Kita diberi kebebasan di situ. Bahkan kita dalam beragama pun juga Allah tidak pernah memaksa kita bahwa kita harus beragama Islam, gitu ya. Kalau kita dalam kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu kan, kita dalam beragama Islam itu Allah tidak pernah memaksa kita. Cuma Allah memberikan konsekuensi, gitu ya, pilihan kita ini. Masing-masing pilihan tentunya ada konsekuensinya. Faman syaa'a falyu'min, kalau siapa beriman, ya tentunya kalau orang beriman endingnya adalah surga. Ketika orang kafir, maka inna a'tadna lidzalimina naro'a atau bimsubutfa. Orang yang kafir, orang yang ingkar dengan Allah, menafikan Allah, maka nanti oleh Allah sediakan siksa yang seperti itu. Karena itu, ikhwan fillah rahimahullah, maka dalam hidup ini akhirnya ya apapun kita itu sebenarnya harus memilih. Pekerjaan juga memilih, jodoh harus, ya kita harus memilih, ya. Sekolah pun juga harus memilih. Apalagi, hampir semuanya adalah memilih. Yang Allah pilihkan, Allah tawarkan, sesungguhnya hanya ada dua. Ya. Kita diminta untuk memilih salah satu di antara dua itu. Apakah mau beriman ataukah mau kafir. Nah, maka ini kita masing-masing, ya, dalam beragama ini sekali lagi perlu kita sadari bahwa apa yang kita lakukan adalah benar. Nah, orang yang dalam hidupnya tidak memilih, ini justru risikonya lebih berat. Mau apa, pengennya nggak mau kafir, tidak memilih kafir, tetapi juga tidak beriman, tidak menjadi orang beriman. Biasanya kan orang ingin amannya begitu, ingin enaknya begitu, ya. Tidak memilih di antara yang dipilihkan itu. Maka kalau dalam suatu katakanlah kelompok begitu, ya, mau ikut kelompoknya ataukah tidak. Kadang orang yang ini biar katakanlah bisa dapat dua-duanya begitu. Kadang orang ya mikir-mikir sedikit. Nah, maka dalam agama ini Allah tadi jelaskan kita suruh milih apakah mau beriman ataukah kafir. Insya Allah kita semua tidak ada yang memilih kafir. Tapi betulkah kita orang beriman? Betulkah kita memilih jalan keimanan? Nah, ini orang yang tidak memilih dari satu di antara dua itu, justru risikonya lebih berat. Orang yang suruh kafir tidak mau, tapi juga tidak menempuh jadi orang beriman.
Maka dikatakan dalam Islam itu dikatakan orang munafik. Nah, orang munafik ini justru resikonya itu lebih besar daripada orang kafir. Orang kafir jelas masuk neraka. Nah, orang munafik, orang yang tidak punya pilihan tadi, akan ditempatkan pada neraka yang paling bawah. Pada juga surat An-Nisa ayat 150. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 140 145. ayat 100 ke 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ya, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu yang akan ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi kalau kalau tadi orang kafir itu juga masuk neraka, tapi ini orang munafik nerakanya lebih berat. Jawanya itu intipin rokok. Kalau kita ingat bahwa siksa neraka yang paling ringan itu kan, jadi kalau diinjak dengan kaki maka kepalanya itu mendidih. Itu adalah bara api yang paling ringan. Nah, ini orang munafik ini ditempatkan pada neraka yang paling bawah. Ibaratkan kalau mahma gitu ya. Di gunung api itu kan ada mahma. Ini mungkin orang kafir itu kan mungkin di atas mahma gitu. Tapi ini orang munafik, nah, di mahmanya itu kayaknya kan sisanya lebih berat. Maka ini kita insya Allah tidak ada yang memilih kafir. Tapi betulkah kita itu orang beriman? Betulkah orang beriman? Nah, maka dalam hal ini, dalam hidup ini, khususnya pada era sekarang itu, sebenarnya juga kita dihadapkan pada berbagai pilihan. Dalam era globalisasi sekarang ini, kita paling tidak dihadapkan pada 3 pilihan. Pertama, kita dilahirkan di masyarakat timur yang mempunyai tradisi, di mana ada sebagian tradisi yang tidak sejalan dengan Islam. Tradisi tersebut mungkin tidak punya daya pengaruh, tapi mempunyai daya paksa. Banyak di antara kita yang karena tidak mengikuti tradisi, karena tradisi bertentangan dengan ajaran Islam yang berlaku di daerahnya, maka harus keluar dari daerah tersebut karena banyaknya ancaman dan tekanan. Jadi kalau dalam realita kehidupan, jadi kita sudah dilahirkan di daerah masyarakat timur yang punya tradisi, di mana ada tradisi juga yang bertentangan dengan Islam. Kemudian suasana yang lain adalah kita juga hidup di abad 21 yang tidak terlepas dari pengaruh budaya Barat. Dengan era globalisasi, kemudian kan dunia tidak ada batas. Kita dari berbagai negara pun bisa kumpul sekarang. Sehingga terjadi kesedihan yang terjadi di belah sana,
bisa dinikmati, bisa diketahui dengan cepat. Apalagi sekarang ada media sosial, itu kan orang Amerika, orang Eropa, itu bisa kita lihat, kita nikmati dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita sudah terlanjur Islam atau paling tidak diislamkan, sehingga ada tadi budaya timur, tradisi orang timur, kemudian juga budaya barat, sekarang juga kita Islam. Nah, ini tiga hal yang kondisi yang itu juga perlu kita waspadai, kita pilih. Maka dalam memilih itu harus didasari dengan pengetahuan, harus sesuai dengan pertimbangan yang matang. Karena dalam Islam juga dibuka surat Al-Isra ya, ayat 36. Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu ikuti ya, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan, tidak punya ilmu tentang. Dalam memilih ya, itu harus didasari dengan pengetahuan. Kenapa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika, semuanya itu mas'ula, akan dimintai tanggung jawab. Ya, apa-apa yang kita lakukan itu semuanya harus didasari dengan ilmu. Dalam memilih itu harus didasari dengan ilmu. Maka dalam beragama ini, kalau tidak berdasarkan ilmu, tentu nanti kalau kita ditanya bagaimana, kenapa kita melakukan itu? Nah, kalau kemarin yang baca brosur ya tentang hidup sudah mati, bahwa di alam kubur itu kan ada pertanyaan kubur, ya, pertanyaan malaikat di situ. Nah, kalau orang beriman maka dia akan bisa menjawab, siapa laki-laki ini? Ya, dia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang munafik, wah saya nggak tahu itu katanya orang itu, jadi hanya katanya orang. Maka ini segala sesuatu yang kita lakukan hendaknya berdasarkan ilmu. Maka dalam kaitannya dengan ya kita hidup ini kan oleh Allah diingatkan untuk senantiasa menyiapkan yang namanya amal soleh. Sesuatu dikatakan amal soleh kalau satu diniatkan ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah ittiba Rasul. Untuk bisa dua hal itu tentunya harus ada ilmu. Tanpa ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah, mustahil kita akan bisa menjadikan amal soleh.
sudah punya ilmu saja, kalau tidak kita niat itu kadang juga terlewat gitu ya. Katakanlah kita sudah tahu tentang sholat, kita mungkin dalam sholat pun tidak meniatkan diri dalam hati kita bahwa sholat dalam rangka mendapatkan ridho Allah. Ya, sholat kita ketika Rasulullah ikuti yang saudara Rasulullah, karena itu sudah tahu. Tapi betulkah kita niatkan karena Allah? Itu kadang pun sering terlewat. Nah, ini perlunya ilmu ya. Karena apa-apa yang nggak akan kita lakukan, apa yang nanti kita lakukan itu akan dimintai tanggung jawab. Nah, kembali pada tadi ada 3 kondisi ya. Ada tradisi, ada budaya barat, ada juga pengaruh Islam. Kalau tradisi ya, mungkin sekarang sudah tidak punya daya pengaruh. Mungkin apalagi era sekarang mungkin anak-anak muda begitu ya, dengan tradisi mungkin nggak terpengaruh, tapi kadang punya daya paksa gitu ya. Kenapa dia punya daya paksa? Ya, orang yang tidak mengikuti tradisi maka dia akan dikucilkan dan seterusnya. Nah, tidak sedikit karena tradisi ini ya, sehingga orang tidak mau atau tidak mampu melaksanakan Islam dengan sebenarnya. Mungkin sudah tahu, kalau itu ternyata enggak dari Quran dan Sunnah enggak ada. Tetapi wah di sini saya sendirian. Mana nanti? Berarti dia paksa di situ. Tapi bagi orang yang punya ilmu, ya, punya prinsip, akidah yang lurus, tentunya budaya ini, tradisinya akan bisa diatasi. Nah, Islam ya, dalam menghadapi budaya, menghadapi tradisi itu kan, satu, kalau itu selaras, ya, maka dapat berjalan seiring, dapat dilaksanakan. Ya. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan Islam, maka ya budayanya yang harus ditinggalkan. Maka ada budaya yang sesuai Islam, ada yang tidak sesuai, maka harus ditinggalkan. Yang sesuai bisa dijalankan atau diselaraskan. Kemudian yang kedua tadi ya, situasi atau budaya barat. Tidak sedikit orang yang katakanlah silo atau terpedaya atau ya sangat ingin gitu ya, bagaimana orang-orang ini orang modern dan sebagainya. Ya kadang ya bangga dengan merek, kalau merek dalam negeri tidak bangga atau malah mungkin merasa minder begitu. Kalau merek dari luar itu dikatakan wah ini orang terhormat, orang istimewa dan sebagainya. Nah, budaya ini jelas ini kalau tidak kita sikapi baik budaya tradisi maupun budaya barat, tidak kita antisipasi, tidak kita dasarkan dengan ilmu yang baik, dia juga akan menyesatkan kita. Kemudian yang ketiga dari ya, kita sudah Islam. Ya. Bagaimana dengan budaya Islam? Memang dalam hal konteks budaya ini, Islam bisa kadang di atas, kadang di bawah, itu tergantung pada umat Islam sendiri. Maka dalam surat Al-Imran ya,
Al-Imran ayat 140. Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya. Jadi kaitannya dengan budaya itu ya sangat tergantung pada umat Islam sendiri, orang Islam sendiri gitu ya. Kenapa Islam jaya, kenapa Islam katakanlah tidak jaya begitu, ya itu sangat tergantung pada orang Islam sendiri gitu ya. Zaman Rasulullah gitu ya, kenapa bisa menang gitu ya, mungkin kenapa juga pernah juga kalah gitu ya, itu semua juga karena umat Islam sendiri ya. Bagaimana peran dan apa yang dirasakan oleh orang Islam dan dalam kaitannya dengan budaya sehingga sangat tergantung pada apa yang dilakukan oleh umat Islam. Maka dari itu ya, perang Uhud mendapat luka, perang kafir pun juga pada perang Badar juga mendapat luka. Maka kejayaan dan kehancuran itu dipergilirkan di antara manusia agar menjadi pelajaran di situ. Maka dalam hal ini ya, kalau kita dalam kaitan Islam ini, mungkin sekarang kalau Islam katakanlah terpuruk dan sebagainya, banyak apalagi sekarang banyak dihancurkan dan seterusnya, sehingga mungkin orang yang ragu dengan Islam, ini mana baiknya Islam. Nah ini sekali lagi dalam konteks budaya itu bisa naik atau turun tergantung pada sikap orang atau sikap kaum itu sendiri. Nah kembali pada tadi surat Al-Kahfi ayat 29 tadi, bahwa kita insya Allah tidak ada yang memilih kafir ya. Insya Allah tidak ada yang memilih kafir. Tapi betulkah kita beriman? Betulkah kita beriman? Maka ini ada beberapa langkah ya, yang perlu kita lakukan agar ya kita tadi tidak terpuruk dengan pilihan yang ketiga tadi. Jadi tidak memilih kafir, tapi juga tidak memilih beriman, sehingga jatuh pada menggunakan tadi. Karena itu ini kiat, beberapa kiat bagaimana agar pilihan kita itu betul-betul mengarah pada keimanan tadi. Yang pertama adalah kita harus istilahnya merekonstruksi asas-asas kehidupan. Jadi kita perlu
orientasi. Apa sih kita yang harus kita lakukan dalam hidup, dalam mengisi kehidupan ini? Nah, maka salah satunya adalah bagaimana kita senantiasa mengingatkan diri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hanya untuk Allah. Maka mungkin ya, dalam suatu keluarga itu kan mungkin bermacam-macam. Mungkin ada yang barat-baratan, ada yang keislaman, ada juga mungkin yang bingung dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penampilan dan sebagainya. Maka itu perlunya kita selalu meluruskan ya, dalam hidup ini bahwa apa yang kita lakukan hanya semata-mata untuk Allah. Melakukan rekonstruksi asas kehidupan, yaitu bahwa hidup ini adalah hanya untuk Allah. Coba dibuka surat Al-An'am ayat 160. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Agar iman dalam diri kita tumbuh dengan baik, Islam dalam diri kita dari betul-betul Islam dan menuju iman tadi, maka salah satunya adalah bagaimana kita senantiasa mengingatkan diri ya, bahwa apa yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, bahwa apa yang kita lakukan, inna sholati segala sholatku, wa nusuki dan ibadah segalaku, wa mahyaya dan hidup, wa mamati lillahi dan matiku hanya untuk Allah. Nah, kalau kita dalam kehidupan selalu ya, kita tujukan, kita niatkan hanya untuk Allah, maka insya Allah itu akan Islam menumbuhkan keimanan kita, memperkuat keimanan kita, dan itulah yang menjadi salah satu syarat agar apa yang kita lakukan itu jadi amal soleh kita. Tadi ya, inna sholati, kenapa sholat? Kita sudah terbiasa sholat. Saya yakin kita semua sudah biasa sholat. Tapi betulkah sholat kita itu adalah untuk Allah? Ataukah sholat kita hanya rutinitas? Atau bahkan mungkin karena keterpaksaan? Nah ini maka perlu kita luruskan, selalu kita luruskan. Bagaimana apa-apa yang kita lakukan itu adalah hanya untuk Allah. Itu jadi salah satu syarat bahwa agar apa yang kita lakukan jadi amal soleh kita. Nah ini yang mungkin jarang atau tidak kita biasakan. Kenapa? Ya, mungkin karena kita tadi kurang perhatian. Pertama juga mungkin karena ilmu, kita tidak tahu atau lupa dan sebagainya. Ini kadang juga menyebabkan kita tidak niat hanya untuk Allah. Contoh gitu ya, mungkin saudara semua itu kan sudah biasa surat duha. Dalam surat duha mungkin ada yang punya pengalaman suatu saat mungkin surat duhanya itu tergesa-gesa. Surat duha tergesa-gesa.
yang mungkin yang sudah terbiasa sholat duha gitu ya, mungkin kadang-kadang sholatnya tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Wah, ini kalau nggak sholat duha kok kayaknya nggak bagaimana gitu ya. Tapi karena mungkin terpancang pada wah supaya sholat duha, maka ya walaupun dengan tergesa-gesa ini sholat duha. Jadi karena sudah biasa sholat duha, kemudian pas sholat duha mungkin pas mau ada pekerjaan atau apa gitu ya, kadang-kadang sholat duhanya tergesa-gesa. Nah ini penyebabnya salah satunya ya karena niatnya ya dalam sholat duha tadi mungkin tidak berniat untuk bagaimana mendapatkan ridha Allah. Kalau kita ingat bahwa saya sholat duha ini mendapatkan ridha Allah, tentu dia akan duha dengan ya tumakninah, dengan nyaman, begitu tidak tergesa-gesa. Kenapa yang dicari ridha Allah? Kalau sholat duha yang ini dicari ridha Allah kok tergesa-gesa, kenapa? Nah ini maka ujung pangkalnya atau titik masalahnya adalah karena tidak pasang niat bahwa apa yang dilakukan adalah ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, kalau secara aspek kehidupan kita, kalau kita niati ya, hanya untuk Allah, insya Allah kita akan nyaman di situ. Kita akan nyaman. Maka Ibnu Qayyim itu kan memberikan nasihat gitu ya. Setiap kita mau melakukan sesuatu, tanyalah pada diri kita, satu, apakah yang dilakukan ini mendapatkan pahala dari Allah atau ikhlaskan Allah. Dan yang kedua, apakah yang dilakukan ini adalah ittiba Rasulullah sesuai dengan syariat Islam. Kalau jawabannya ya, maka laksanakan. Tapi kalau tidak, sebetulnya akan ditinggalkan. Ini sekali lagi perlunya kita selalu merekonstruksi atau selalu niat ya. Meluruskan niat kita dalam hidup ini bahwa hanya untuk semata-mata Allah. Itu yang kiat pertama. Dan kiat yang kedua adalah hidup ini adalah suatu proses. Hidup merupakan proses yang memerlukan waktu dan konsumsi. Jadi hidup ini kan ya kalau kita dulu dari ya lahir, kemudian anak-anak, dewasa, nikah dan seterusnya. Nah, itu adalah proses. Nah, dalam proses itu perlu waktu dan konsumsi. Nah, agar kita itu bisa tumbuh dengan baik. Ibaratnya kalau tadi seorang anak itu biar bisa tumbuh dengan baik, maka dia perlu mengkonsumsi ya, yang baik. Ya. Konsumsi yang baik ya. Termasuk diri kita, agar iman dalam tubuh kita, dalam diri kita, iman Islam dalam diri kita itu tumbuh dengan baik, maka kita juga perlu ya, memilih. Ya. Kita perlu selektif, yaitu memilih informasi yang bermanfaat. Ya. Maka kalau informasi itu sebenarnya tidak kita butuhkan, itu akan jadi sampah. Nah, sampah itu akan menjadi penyakit. Maka agar iman kita tumbuh dengan baik, Islam dalam diri kita tumbuh dengan baik, maka kita perlu mendapatkan informasi-informasi untuk tumbuhnya ya, iman Islam kita. Coba dibuka surat Az-Zumar ya, ayat 18. Quran surat Az-Zumar surat
surat ke-39 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ya. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan, ya, kemudian mengikutinya dengan baik. Perkataan di sini ya tentu dari bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang yang mendengarkan, memilih informasi yang baik, dalam hal ini adalah Quran dan Sunnah, mereka itulah orang yang diberi oleh Allah petunjuk. Dan itu mereka itulah orang yang punya akal. Karena dalam hal ini ya, agar ilmu agar iman dalam diri kita itu tumbuh dengan baik, terbenar dengan baik, maka perlunya kita memilih informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang meningkatkan iman kita. Karena kalau yang kita konsumsi adalah informasi-informasi yang tidak penting, itu kan akan jadi sampah. Maka kita kan dalam kehidupan sehari-hari ini kan selalu dari penglihatan kita, dari pendengaran kita itu kan selalu menerima informasi. Kita membaca, kita mendengarkan. Nah, apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan itu kan kalau itu tidak bermanfaat untuk kita, maka dia akan jadi sampah. Ibaratnya kalau kita makan gitu ya, kita makan tapi makanan itu tidak bermanfaat untuk kita, maka akan jadi sampah. Nah, maka kalau kita makan itu kan makanan yang bergizi supaya apa? Supaya ya bermanfaat untuk kita. Tapi kalau makanan itu tidak bergizi, ya, tidak bermanfaat, tapi kita konsumsi gitu ya, maka jadi sampah, jadi sumber penyakit. Nah, dengan informasi yang kita baca, kalau itu tidak berguna tuh ya, itu akan jadi penyakit. Maka ini perlunya kita memilih informasi yang baik. Karena dalam hal ini ya, kita itu kan zaman sekarang punya HP gitu ya. Dengan HP itu apakah kita memilih menggunakan untuk mendapatkan informasi yang baik ataukah tidak? Karena contoh mudahnya adalah yang mungkin yang sering atau biasa membuka Facebook gitu ya. Kalau kita buka Facebook, kira-kira yang kita cari apa? Kalau tidak kita cari, kita tuju dengan tujuan yang jelas, gitu. Di sana banyak mungkin menjadi sumber penyakit, akan menjadi sumber maksiat. Maka ini perlunya kita itu memilih informasi yang bermanfaat untuk iman dan Islam kita. Jadi yang kedua adalah tadi, karena hidup adalah proses yang perlu waktu dan konsumsi, maka kita perlu mengkonsumsi informasi yang baik yang meningkatkan iman Islam kita. Kemudian yang ketiga adalah
Kalau sudah kita tahu, oh ini yang baik, ya, ini yang Islami, oh yang itu adalah tidak baik, itu adalah yang jahili, begitu, maka kita tingkatkan informasi-informasi yang Islami, informasi-informasi yang meningkatkan iman kita. Kita punya waktu selama sehari 24 jam. Masing-masing kita diberi oleh Allah waktu sehari 24 jam. 24 jam itu apakah kita isi dengan kebaikan ataukah tidak? Kalau tidak kita isi dengan kebaikan, maka akan terisi dengan sebaliknya. Jadi kita itu diberi waktu 24 jam itu akan kita atur isi apa. Kalau tidak kita isi dengan kebaikan, tidak kita isi dengan jadi amal soleh, maka ya akan terisi dengan maksiatan, terisi dengan dosa dan seterusnya. Maka ini perlunya, kalau tadi yang nomor 2 kita harus memilih yang baik. Sekarang kalau kita sudah tahu, oh ini baik, ini yang tidak baik, maka yang baik itulah perlu kita upayakan untuk digunakan, dilaksanakan sebanyak-banyaknya, sehingga kita isi dalam kehidupan ini dengan kebaikan. Dengan itu, ya, perlunya selalu mendapatkan peringatan dari Quran dan Sunnah, begitu. Sebagaimana dalam surat Al-Zariyat ayat 55. Surat Az-Zariyat nih, Ustaz. Ya, surat ke-61. Ayat 55. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat yang ke-55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Dan dalam hal ini ya, kalau kita ingin jadi orang beriman, supaya iman dalam diri kita tumbuh dengan baik, maka perlunya kita senantiasa membaca, mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah dan Rasul. Nah, tadi kalau sudah tahu, ya, oh ini baik, ini tidak baik, maka yang baik pula yang kita selalu upayakan. Bagaimana waktu-waktu kita diisi dengan kebaikan, diisi dengan amal soleh, yang insya Allah akan terjauh dari sebaliknya. Kadang-kadang kita kan mungkin merasa, oh saya sedang longgar, begitu ya, merasa longgar, begitu ya. Nah, karena longgar ingin ya katakanlah santai-santai, kemudian berselancar kemana-mana, atau tidak terasa mungkin ya masuk pada hal-hal yang karena kebetulan sesuai dengan nafsu, gitu ya. Nah, asik di sana, gitu ya. Ini maka perlunya bagaimana dalam apa yang kita lakukan, ya, itu adalah menjadi amal soleh kita. Nah, kemudian yang keempat, ya, perlunya menata atau memprogram informasi supaya mencapai sasaran. Maka tadi kalau yang ketiga tadi, ya, meningkatkan informasi yang Islami, atau kita mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kita punya ilmu, dalam kehidupan kita juga perlu bagaimana agar, ya, yang kita
pelajari itu juga dapat dilaksanakan semaksimal. Nah, disitulah perlunya ada semacam ahli yang menata informasi. Ibaratnya kita itu cari ilmu itu kan sekarang bisa berbagai macam ya, dari media, dari internet dan seterusnya. Tapi kalau kita punya ilmu banyak tapi tidak mungkin tidak ada ahli, tidak ada yang mengarahkan begitu, bisa sangat hancur. Maka ini perlunya ada ahli yang menata informasi. Ibaratnya ya, kita itu mau membuat rumah gitu. Kita sudah beli bahan bangunan di toko A, toko B, kita sudah mengumpulkan ya, ada batu bata, ada pasir, ada semen dan seterusnya. Material tersebut ya, supaya jadi rumah itu kan perlu yang namanya tukang. Maka inilah perlunya istilahnya penata informasi. Dalam hal ini kalau perlunya dalam beragama ini ada guru gitu ya, ada imam di situ. Orang yang guru ini tidak hanya sebagai fungsi utamanya bukan sebagai sumber informasi, tapi adalah menata informasi. Memberi semangat saat kita kendor, mengerem saat terlalu cepat, dan juga meluruskan saat bengkok dan sebagainya. Ini perlunya hidup dalam kebersamaan. Dan di situ ada pimpinan. Dan yang kelima adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Menciptakan lingkungan yang kondusif, yaitu dengan cara mencari teman ya, yang punya kesepakatan pertama ta'awun 'alal birri wat taqwa, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, dan mengisi Islam itu untuk mengimani Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, dan mendakwahkan Islam. Itu jadi ada 5 niatnya bagaimana agar iman Islam kita itu tumbuh dengan baik. Yang pertama adalah selalu merekonstruksi asas kehidupan, diniatkan hanya untuk Allah tadi. Dan yang kedua adalah perlunya memilih informasi yang baik. Setelah kita memilih juga meningkatkan, memperbanyak informasi yang baik. Tiada hari tanpa ngaji gitu, tiada hari tanpa Quran dan Sunnah. Dan yang keempat, dari hidup dalam kebersamaan, perlunya ada imam ataupun guru di situ. Dan yang kelima adalah punya pi'ah, punya kelompok, jadi punya teman yang di situ ya, menyepakati untuk selalu ta'aruf, ta'awun 'alal birri wat taqwa, ta'awun ya, saling peringatkan, saling mengingatkan pada kebaikan dan takwa, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Juga siap untuk bagaimana senantiasa mempelajari Islam, dan mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam. Insyaallah kalau itu selalu kita lazimi ya, mudah-mudahan pilihan kita dari kita tidak memiliki kafir, tapi bagaimana kita harus mewujudkan betul bahwa kita harus jadi hakun mukmin. Kita perlunya selalu mengikuti
di antara tadi ada 5 langkah. Pertama, harus senantiasa yang untuk Allah, ditujukan yang untuk Allah. Yang kedua, memilih ya informasi-informasi yang meningkatkan iman taqwa kita. Yang ketiga, memperbanyak informasi-informasi yang meningkatkan iman dan taqwa. Yang keempat, dari hidup berpimpin, ada guru atau pimpinan di situ. Dan yang kelima, hidup dalam kebersamaan, mana situ ada teman yang bersepakat untuk saling meningkatkan dalam kebaikan dan takwa, dan juga amar ma'ruf nahi munkar, dan juga mempelajari Islam, mengamalkan Islam, dan juga mendakwahkan Islam. Itulah sahabat sekalian ya. Kembali topik pada malam hari ini, hidup harus memilih. Kalau tidak memilih, maka akan terjatuh pada pilihan yang sering. Mudah-mudahan dengan pilihan kita sudah sadar betul bahwa kita memilih iman ini. Maka harus kita upayakan bagaimana iman itu selalu ada dalam hidup kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, demikian sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Waktu saya kembalikan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Amir Husni. Sebelum ke pertanyaan tertulis, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung, dipersilakan, bisa diaktifkan mikrofonnya. Monggo, masih ada beberapa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz tetap sehat selalu dan umurnya panjang dalam keberkahan. Amin. Amin. Saya Zulfa dari Pontianak, Ustaz. Mau bertanya gini, Ustaz. Dari mana? Dari Pontianak, Ustaz. Oh, Pontianak. Iya. Yang mau saya tanyakan gini, Ustaz. Jika ada di antara saudara kita yang kurang mampu, manakah yang lebih kita dahulukan di antara tetangga atau saudara kita yang jauh dengan kita, itu saudara kandung kita misalnya di luar kota, kemudian tetangga kita itu dia tidak ada hubungan saudara, tapi dia hanya hubungan tetangga. Nah, dua-duanya ini mengalami kesulitan, sedangkan kita hidupnya pas-pasan hanya bisa membantu satu orang. Manakah yang lebih kita dahulukan untuk kita bantu, Ustaz? Mohon solusinya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini ada tetangga yang butuh, ya membutuhkan, tapi secara sejauh sana juga membutuhkan. Ini kan kalau dalam hadis kan adalah orang beriman kalau mengetahui tetangganya itu lapar padahal dia kenyang, dia membiarkan tetangganya itu kelaparan gitu. Yang kan di sini dia jadi kan harus memilih dia, pilih tangga ataukah saudara jauh, saudara tapi tempat jauh. Yang jelas selalu kita temui kan tetangga. Itu kan hampir tiap hari kita ketahui. Kalau saudara kita di tempat jauh, yang mudah-mudahan gitu ya, ada tetangga yang juga seperti Mbak Silva tadi. Ini kalau harus memilih, ya didahulukan yang dekat di situ, yang dekat di situ.
dengan asumsi tadi kalau masing-masing orang ya memperhatikan tetangganya begitu, ya insya Allah teratasi. Tapi kalau yang dijauhkan yang jauh tadi, ya maka akan mungkin malah tidak teratasi kedua-duanya. Gitu. Nah, ini kalau bisa ya dua-duanya begitu, atau mengatakanlah ini ya kita punya uang 1 juta katakanlah gitu. 1 juta ini untuk kita bantukan pada tetangga ataukah saudara yang jauh kan itu. Ya, kalau bisa dibagi dua-duanya ya baik. Tapi kalau yang harus salah satu ya yang bisa satu, ya saya rasa lebih baik yang tetangga gitu. Karena itu yang selalu kita hadapi, kita lihat gitu ya. Nah kalau yang di Jawa tadi ya juga mengamalkan hadis itu ya insya Allah juga akan dikenal di sana. Karena kalau dalam Islam, dalam GMTA katakanlah di MTA ya. Kalau di MTA ini yang kalau ngajinya 1 cabang mungkin ini akan teratasi begitu, kita tahu bisa bantu di situ. Tapi misalnya saudara kita itu kebetulan di perwakilan yang lain, ya insya Allah di perwakilan lain dia akan ditangani oleh saudara kita. Kalau di cabang kita atau perwakilan kita itu ada orang yang perlu ditangani, ya masing-masing memecahkan masalah di wilayahnya. Itu Bu, jadi kalau suruh milih ya tadi berdasarkan hadis Nabi itu ya didahulukan yang tetangga. Gitu Bu Jilpa. Tapi permasalahannya begini Pak, yang tetangga ini kan dia kekurangan hanya masalah anaknya yang tidak bisa membayar uang sekolah gitu kan. Sementara saudara kita yang jauh itu dia tidak bisa bekerja karena ada bermasalah dengan matanya gitu. Sedangkan dia kan butuh makan gitu kan. Sementara dia untuk makan itu dia berhutang gitu. Nah, mana yang lebih kita dahulukan gitu kan saat masalahnya kan seperti itu gitu. Ya. Karena konstruksinya Ustaz. Ini memang kejadian benar-benar Ustaz. Kalau contohnya seperti itu, berarti kan permasalahannya nggak sama. Tingkat masalahnya nggak sama gitu. Terus kan, kalau tadi kan ditanyakan masalahnya sama. Kalau masalah sama, didahulukan tetangga. Tapi kalau ini kan, kalau dilihat dari cerita itu kan berarti masalahnya berbeda. Yang tetangga jauh, saudara jauh tadi, jelas itu kalau tidak kita bantu, kalau tidak dibantu, ya ibaratnya akan mati kan gitu. Yang ini untuk tadi nggak sekolah itu kan walaupun misalnya nggak sekolah gitu ya kan nggak mati kan. Sehingga di sini kalau dilihat dari kepentingannya, maka tadi kan yang jauh tadi kan itu penting, sangat vital di situ. Sehingga di sini kan tadi maka kalau contohkan sama-sama permasalahannya itu bisa dari jalur tetangga. Tapi kalau ini kan tingkat permasalahan berbeda, urgenitasnya berbeda kan. Yang satu menyangkut hidup mati, yang kedua tadi ya katakanlah itu kebutuhan sekunder kan gitu. Tanpa ini kalau nggak kita bantu dia mati. Sedang ini kalau tidak kita bantu ya risikonya nggak sekolah kan gitu. Jadi itu kalau contohnya seperti itu ya makanya yang bisa dilakukan adalah ya pokok tadi itu fungsi Pak. Terima kasih Ustaz. Iya sampai sini. Yang lain kalau masih ada dipersilakan untuk bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin tanya, Ustaz. Saya Buya Saroh dari Melawi, Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Ya. Pontianak juga Kalimantan Barat? Ya, biasanya di Pontianak, memang pindah tugas di Melawi. Oh, sama-sama kabar gitu ya? Iya. Monggo. Gini Ustaz, yang saya mau tanyakan itu mengenai sedekah. Biasa banyak ajakan untuk bersedekah itu secara istiqomah subuh setiap hari gitu Ustaz. Biasanya itu malahan ada program dari bank itu yang sistem debit dari rekening gitu kan setiap pagi subuh, walaupun hanya mungkin 10.000 gitu kan. Yang saya mau tanyakan itu, kalau misalnya seperti itu kan misalnya 10.000, kalau 1 bulan kan berarti sekitar 300.000. Jadi lebih baik mana sih sedekah setiap hari 10.000 dengan misalnya 1 bulan, sebulan sekali langsung 300.000 gitu Ustaz. Itu yang saya mau tanyakan, itu aja sih. Ya. Ini ada mungkin Bapak sekalian juga pernah melihat videonya ya, tentang orang dari di masa Islam Jakarta sana itu kan ada melakukan semacam survei gitu. Ya, beliau petugas mentalkinkan gitu ya di rumah sakit Islam, ya tugasnya mentalkinkan orang. Nah, dari yang ditalkinkan itu yang bisa berhasil mengucapkan la ilaha illallah itu hanya 7% gitu ya. Nah, dari 7% itu ditanyakan ke keluarganya begitu, oh ini kok yang 7% ini kalau bisa menjawab la ilaha illallah bisa ditalkinkan gitu ya, dan bisa menjawab la ilaha illallah kenapa hidupnya seperti apa gitu. Nah, salah satu poin ya yang disampaikan, oh ini salah satunya dia senantiasa bersedekah. Bersedekah. Tadi yang ditanyakan sedekah antara sebulan sekali dengan tiap hari itu gimana? Ya sebetulnya ini kan untuk menjaga hati kita. Dalam hadis itu kan ada disebutkan tiap pagi hari itu akan turun 2 malaikat. Yang pertama mendoakan, ya Allah bila keberkahan sudah ganti pada orang yang sedekah. Dan yang kedua, ya Allah sudah kemusnahan pada orang yang akhir. Jadi ini tiap hari gitu ya, malaikat turun ya. Tiap pagi hari malaikat turun untuk tadi yang satu berdoa, Allah sudah keberkahan, sudah kesukaan pada orang yang bersedekah. Dan yang kedua berdoa, ya Allah sudah kebinasan orang yang bakhil gitu. Nah, dari sini sebenarnya kan ini kan kenapa kok harian? Ya kalau dari nilai kan nanti kan bulanan gitu ya, sama saja 10.000 kali 30 300.000. Tapi ini dalam hati kita gitu, pengaruhnya beda. Jadi kalau kita tetap pagi, ya Allah saya sedekah ini mudah-mudahan menjadi amal saya begitu, mudah-mudahan tadi didoakan oleh malaikat. Sehingga hari-hari kita itu terisi dengan ya senantiasa sedekah tadi. Nah, beda kalau ini setiap bulan gitu ya. Tapi ini kan hati kita, terpaut kita dengan Allah kaitannya kesedekah ini kan beda nggak antara ini tiap hari dengan ini sebulan sekali. Nah, ini saya rasa terutama tadi kaitannya dengan menjaga hati kita, menjaga hubungan kita dengan Allah.
ibaratnya kita niat ya, niat untuk sebulan dengan niat tiap hari itu kan tentunya beda. Itu jadi kalau apa dari segi jumlah mungkin sama ya, tapi mungkin dalam hal kaitan dengan iman kita, hati kita terkait dengan kepada Allah gitu ya, itu kalau tiap hari ya. Maka dalam DMT kan juga ada istilah jumbitan, juga ada jumitan. Jumbit itu tiap hari gitu ya. Dulu kan istilahnya di MTA dalam infak juga jumbitan. Jumbitan dikumpulkan, nah kemudian nanti setelah 1 bulan disetorkan begitu ya. Itu kan. Jadi bagaimana hati kita bangun tidur ya, kita sedekah, tidur lagi, mulai bangun tidur sedekah. Bedanya tadi kalau kita sedekah kan tidak tiap hari, berarti kan bangun tidur tidak ada niat sedekah tadi. Maka ada satu radio yang jargonnya, sudahkah hari ini, ya, sudahkah Anda sedekah hari ini? Itu dari sisi kalau fadilah atau kebaikan utamanya ini di situ ya. Jadi kalau antara sebulan sekali dengan tiap hari itu seperti apa? Itu ya kalau melihat hadis tadi gitu ya, maka akan lebih menjaga iman kita, menjaga hati kita, menjaga keterpautan kita pada Allah, itu lebih istiqomah situ. Mungkin begitu Bu sama. Oh, lebih afdol kalau yang tiap hari walaupun jumlahnya walaupun jumlahnya mungkin hanya sedikit gitu ya Ustaz. Kalau afdol saya rasa mungkin bukan masalah afdol tidak ya. Jadi dari sisi keimanan kita, dari keterpautan kita pada Allah. Kalau bisa istiqomah. Istiqomah kita nyambung dengan Allah tadi, itu kan antara kita nyambung dengan Allah bulan sekali dengan setiap hari kan beda. Iya. Soal nilainya ya sama-sama 300 gitu ya. Tapi kita nggak tahu nanti ya bisa nabung 300 tidak kan, kita nggak tahu. Sehingga ini kalau dari segi berbagai kebaikan tadi gitu ya, kalau kita bisa istiqomah dan juga dikaitkan dengan hadis Rasulullah tadi bahwa akan malaikat setiap hari itu selalu mendoakan tadi gitu ya, maka ya kalau bisa tadi tiap pagi itu ini ya Allah saya mengumpulkan ini sedekah gitu ya, dalam rangka mendapatkan ridhomu gitu ya. Kemudian setelah terkumpul 300.000 baru kita setorkan gitu. Itu beda nilainya, beda pengaruhnya pada hati kita gitu. Kalau nilainya wallahu alam, nilainya apakah mau yang 300 sebulan sekali dengan 10 hari tiap hari tadi, insya Allah mau dilibatkan dengan berapa kita nggak tahu, tapi dari segi iman kita terpautan kepada Allah untuk menjaga keistimewaan. Begitu Bu Biasa. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah pukul 11 waktu Korea Ustaz, mungkin untuk kajian malam hari ini mau disebutkan untuk pertanyaan yang mau bertanya langsung nanti bisa di pertemuan selanjutnya insya Allah. Kemudian laporan terakhir yang menyimak dari YouTube ada 23 Ustaz, kemudian yang menyimak dari Facebook ada sekitar 24, dan terakhir yang tergabung dalam Zoom meeting ada 28 Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan dari Zoom nggak ada ya? Dari
Di Zoom tidak ada, tapi ada dari Facebook. Insya Allah akan disampaikan di pertemuan selanjutnya, Ustaz. Nah, waktunya juga sudah cukup malam. Ya, baik, sahabat sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian, Ikhwan Fillah rahimahullah. Jadi mari kita menguatkan diri kita pegang betul pilihan kita gitu ya, bagaimana mengupayakan dalam hidup kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan gitu. Karena kalau tidak kita upayakan, ya, jangan kita tidak memilih kafir, tapi kalau tidak kita upayakan menjadi akun mukmin, nah ini berbahaya. Nah ini jangan sampai ya, kita tidak memilih kafir tapi juga tidak memilih iman, ini malah justru baik. Maka perlunya selalu ya dalam kehidupan bagaimana meniatkan diri kepada Allah. Setiap kita melangkah, oh ini ya Allah saya melakukannya ini mendapatkan ridhomu, hanya untuk mendapatkan pahala ridhomu. Kenapa yang saya lakukan adalah sesuai dengan syariatmu, tidak melanggar di situ, ikut Rasulullah di situ. Mudah-mudahan dengan seperti itu kehidupan kita selalu dalam perlindungan Allah, sehingga kita selalu mengkonversi waktu-waktu kita menjadi amal soleh kita. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amir Husni untuk tausiah pada malam hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi keberkahan. Terima kasih untuk partisipan yang bergabung dengan kajian Kompas MTA Korea yang selalu diadakan setiap Ahad malam jam 9:30 waktu Korea Selatan atau 7:30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pertanyaan yang belum kami sampaikan, mohon maaf karena waktu tidak mencukupi. Insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan selanjutnya kalau masih ada waktu. Dari kami, banyak kurangnya kami mohon maaf. Untuk kajian pada malam hari ini akan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.